Ketemu lagi dengan Kak Indah. Minggu lalu juga dengan Kak Indah ya. Seru nggak acara minggu lalu? Adik-adik, Kak Indah mau tanya, hari ini kan lagi liburan, ada yang berlibur nggak? Yang berlibur, Kak Indah ucapkan selamat berlibur, tapi hati-hati tetap melakukan protokol kesehatan yang di TV dikatakan oleh pemerintah, yaitu pesan ibu, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sekarang buat adik-adik yang ada di rumah nggak apa-apa, kita bersuka cita aja di rumah bersama mama, papa, kakak, adik ya. Oke adik-adik, nah sekarang Kak Indah mau tanya juga lagi, gimana kadonya minggu lalu? Pada suka nggak? Kayaknya kelihatannya pada suka loh. Karena minggu lalu Kak Indah ngeliat di kamera semua pada tersenyum ceria gitu ketika membuka kado. Nah adik-adik, Kak Indah juga mau mengingatkan, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan ini di tahun 2020. Gak terasa ya adik-adik ya. Kayaknya waktu itu masih bulan apa, sekarang tahu-tahu udah bulan Desember dan sudah 2020 akan berakhir. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan kami boleh bertemu dalam keadaan yang sehat. Untuk adik-adik yang kurang sehat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami nanti dengar, entah itu firman Tuhan ataupun itu kesaksian atau pujian Tuhan, biarlah semuanya boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, saya Nabel yang akan bersaksi, yaitu dalam setahun ini saya mendapatkan banyak berkat, yaitu mendapatkan adik laki-laki yang lucu dan sehat, dan keluarga besar pun sehat-sehat dalam pandemi dan tidak ada yang kendala. Belajar pun menjadi lancar, belajar online di rumah, belajar online di rumah. Dan itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Saya Rafael, saya yang kesaksian selama masa COVID-19. Jadi selama COVID-19 ini saya selalu belajar online, ibadah online, sekolah online. Itulah sangat tidak enak karena tidak bisa ketemu teman-teman saya. Saya sangat kangen sama teman-teman saya, tetapi lagi masa COVID ini kita tidak boleh jumpa teman dan tidak boleh sekolah. Makanya itu kita harus berdoa kepada Tuhan supaya COVID-19 ini cepat berhenti dan kita bisa sekolah lagi, ibadah lagi dengan teman-teman. Dan aku bendungan dan baca kitab dan tuntunan dan nyanyi lagu. Sekian dari kesaksian saya, terima kasih. Hai teman-teman, nama aku Jelita. Jadi aku mau cerita tentang kebaikan Tuhan sama aku dan keluarga aku. Aku selalu bosan di rumah, hampir setiap harinya aku bosan di rumah karena aku selalu di rumah terus, tidak pernah kemana-mana. Tapi belajar dan ibadah pun aku selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana, dan aku pokoknya bosan. Dan aku juga kangen sama teman-temanku di sekolah, di gereja, dan di mana di rumah juga aku bosan. Dan aku terus berdoa sama Tuhan Yesus supaya corona bisa cepat berakhir karena aku sudah bosan banget di rumah. Tapi aku bersyukur juga sama Tuhan Yesus karena aku dan keluargaku masih diberikan kesehatan karena kebaikan Tuhan Yesus. Itu aja cerita aku. Dadah. Wah, luar biasa ya kesaksian dari teman-teman kita semuanya. Adik-adik, ada yang ingat nggak kapan kita mulai ibadah online? Kalau mau lihat, yuk kita napak tilas kapan kita mulai ibadah di rumah aja.
menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, pasti luar biasa ya. Suara Sini, Sini kau cari dulu ya. Tuhan menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Thou everlasting, never failing Teriginya dituang. Gak usah banyak-banyak juga gak apa-apa. Udah kan pada tuang? Yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Merry Christmas! Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. Suruhlah mereka pergi mencari makan, kata murid-murid Yesus. Kalian beri saja mereka makan, kata Yesus. Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua, seru murid-murid Yesus. Berapa banyak makanan yang kalian miliki? Tanya Yesus. Di sini ada anak laki-laki, kata Andreas. Ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil. Yesus tersenyum. Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput. Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para murid-Nya. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. Adik-adik sudah melihat semuanya ya? Bagaimana ketika Tuhan Yesus bilang, siapa yang punya makanan di tempat ini? Semua nggak ada, nggak punya makanan. Tapi ada seorang anak, dia punya makanan yang dibuat bekal untuk dia. Ini makanan ini sangat berharga adik-adik. Kalau dia nggak makan ini, nanti dia lapar. Tapi ketika dia mendengar Tuhan bertanya kepada setiap orang, ada yang punya makanan, langsung dia memberikan. Ini aku punya. Memberikan makanannya. Adik-adik, kita belajar dari anak kecil ini. Dia memikirkan banyak orang. Dia mau memberi yang terbaik yang dia punya kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya melalui makanan ini Tuhan melakukan mujizat, dan makanan itu bisa dimakan oleh begitu banyak orang.
Bahkan berlebih, ada 12 bakul sisanya. Adik-adik semua, kita belajar dari sikap hati anak ini. Anak ini tidak mementingkan diri sendiri. Sekalipun dia tahu ini sangat penting buat dia pengen makan ini. Kalau enggak dia akan kelaparan. Tetapi dia mempunyai hati yang tulus untuk memberi. Dia memberikan apa yang dia punya semuanya, tanpa dia memikirkan dirinya sendiri. Mari kita belajar adik-adik, untuk kita juga boleh memberikan apa yang kita punya, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Adik-adik punya tangan, adik-adik punya kaki, adik-adik punya mata, punya hidung, telinga, mulut. Pakailah itu. Dan terutama adik-adik punya hati. Hati belas kasihan, mengasihi jiwa-jiwa. Adik-adik punya mulut untuk memuji Tuhan. Mungkin adik-adik bilang, aku gak bisa nyanyi, suaraku fals, suaraku jelek. Ada yang lain, adik-adik bisa punya tangan untuk menolong orang lain. Mari adik-adik, kita belajar. Oke, Tuhan memberkati. Kenapa ya Mimi menangis ya? Aku sedih, Kak. Aku sedih karena seperti video tadi, aku gak punya apa-apa. Aku gak pandai. Aku juga tidak bisa bicara. Apa yang aku bisa beri buat Tuhan? Aku sedih sekali. Mimi, gak usah sedih. Di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, Tuhan melihat hati kita. Kalau Mimi merasa gak bisa apa-apa, Mimi punya sesuatu. Mimi punya hati yang bisa diberikan kepada Tuhan. Mimi orang anak yang luar biasa. Jangan kecil hati seperti anak tadi. Anak tadi hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tapi dia memberikan dengan hatinya yang tulus, sehingga Tuhan bisa melakukan memberkati itu. Dimakan oleh 5.000 orang, bahkan bersisa 12 bakul. Gak usah takut Mimi, gak usah merasa sedih, karena kamu masih punya hati yang tulus. Kamu bisa mendoakan teman-teman kamu, kamu bisa menolong teman-teman kamu, kamu bisa mendengarkan cerita teman-teman kamu. Adik-adik juga, ayo semuanya, jangan diam. Adik-adik punya luar biasa, talenta yang diberikan Tuhan luar biasa. Adik-adik punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung yang luar biasa. Jadi adik-adik, apapun kalian bisa memberi yang terbaik. Hatimu juga, karena Tuhan melihat hati. Ingat ya adik-adik ya, ingat ya Mimi ya. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung dari acara ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami. Kami diberkati dengan kesaksian mereka. Berkati juga mereka, teman-teman kami yang sudah bersaksi. Kami juga sudah mendengar firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Nelly. Berkati Kak Nelly, dan biarlah firman itu boleh tinggal di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang mempunyai hati untuk memberi, yang boleh menjadi berkat buat orang lain. Dimanapun kami berada Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami ingin berdoa buat kakak-kakak yang sudah sepanjang tahun 2020, mulai dari di awal pandemi Tuhan, kami melakukan ibadah di rumah. Kakak-kakak yang sudah membuat video, yang sudah bekerja keras Tuhan, melakukan rekaman
pujian, Tuhan firman, Tuhan berkati semua. Dan berkati Tuhan kami, Tuhan yang ada di rumah, yang masih harus beraktivitas di rumah. Berkati keluarga kami, mama, papa. Kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai kami Tuhan untuk di tahun 2021 yang sebentar lagi akan kami songsong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.